Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Masih Bu. Silakan duduk ya. Ibu. Oke, sebelum memulai sesi konseling kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa tadi sesi konseling kita dapat dilancarkan. Kita belum saling mengenal ya? Iya Ibu. Oke, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan Ibu perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Safa Salsabila. Ibu merupakan dosen di Universitas Sriwijaya. Ananda bisa panggil Ibu dengan panggilan Ibu Safa. Di sini Ibu dengan Ananda siapa? Boleh perkenalan terlebih dahulu dari nama, prodi, dan juga semester berapa? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Octavia. Di sini saya dari Prodi Manajemen, duduk semester 2, Universitas Sriwijaya Ibu. Oke, dari Prodi Manajemen, Universitas Sriwijaya semester 2. Iya Ibu. Gimana keadaan Via hari ini? Cukup baik Ibu. Cukup baik ya. Oke. Via, Bu mau tanya nih, apakah Via sudah pernah melaksanakan sesi konseling individual sebelumnya? Belum pernah Ibu. Belum pernah. Jadi ini yang pertama ya? Iya Ibu. Oke. Kalau boleh tahu, Via mengetahui adanya sesi konseling yang Ibu laksanakan itu dari mana? Kemarin itu dapat rekomendasi dari Kak Tingkat, katanya di Universitas Sriwijaya ini lagi ada buka sesi konseling untuk mahasiswa. Oke, jadi dapat rekomendasi dari Kakak Tingkat ya? Iya Ibu. Kita akan mulai sesi konseling individual ini, tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, karena Via tadi baru pertama kali mengikuti sesi konseling individual. Iya Ibu. Jadi konseling individual itu merupakan suatu pertemuan yang dilaksanakan oleh konselor dan juga konseli untuk mengentaskan suatu permasalahan yang dialami oleh konseli. Nah, ada pun tujuan lainnya itu untuk memandirikan dari konseli. Jadi maksud memandirikan itu setelah Via keluar dari pertemuan kita, itu diharapkan Via dapat menyelesaikan permasalahan Via apabila mungkin permasalahan itu sama dengan permasalahan yang Via alami sekarang. Sudah paham? Sudah paham Ibu. Oke, sudah paham ya. Oke. Sebelum melaksanakan sesi konseling, Ibu ingin Via menandatangani atau membaca terlebih dahulu mengisi lembar ini. Jadi lembar ini merupakan lembar persetujuan bahwa Via itu melaksanakan sesi konseling ini tanpa adanya permasalahan lain seperti paksaan seperti itu ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih. Iya Ibu. Oke, Via, Ibu mau bertanya nih kepada Via. Via bersedia ya melaksanakan sesi konseling ini? Nah, sebelum melaksanakan sesi konseling ini, Ibu juga akan menjelaskan bahwa ada asas-asas yang harus Ibu sebagai tenaga profesional di sini itu harus Ibu laksanakan, dan juga Via sebagai konseli itu juga laksanakan. Nah, yang pertama itu ada asas ketersediaan, di mana Via di sini datang itu tanpa ada paksaan atau unsur yang memaksa Via. Apakah benar itu? Iya Ibu, benar. Itu datang ke sini karena kemauan Via sendiri. Karena kemauan Via sendiri ya. Baik, berarti asas kesukarelaan itu sudah terlaksana, itu sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua itu ada asas kekinian Via, di mana permasalahan yang Via bawa ini itu pasti permasalahan yang sekarang gitu ya, bukan yang lampau. Iya Ibu. Oke. Dan yang ketiga Via ada juga asas kerahasiaan, di mana asas ini merupakan asas terpenting yang pastinya itu akan kami laksanakan sebagai konselor, di mana sebuah permasalahan yang Via sampaikan, Via ceritakan, itu insya Allah tidak akan sampai ke pihak lain di luar dari sesi konseling kita Via. Jadi Ibu harapkan Via tidak perlu ragu permasalahannya itu diketahui oleh pihak lain gitu ya Via. Iya Ibu. Dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan Via. Nah, di sini Ibu harapkan Via itu terbuka selama sesi konseling, itu menceritakan apa yang ingin Via sampaikan itu dengan terbuka Via, karena agar Ibu juga bisa membantu Via dengan keterbukaan tadi, sehingga Ibu mengetahui dengan baik itu permasalahan yang Via alami. Oh iya Ibu. Oke, sudah paham ya Via? Sudah paham Ibu. Oke, terima kasih karena Via sudah bersedia datang. Untuk itu kita akan memulai sesi konseling ini sekitar 30 sampai 40 menit ya Via. Oke, Via sudah siap untuk melaksanakan sesi konseling ini? Sudah siap Ibu. Sudah siap. Oke, karena Via sudah siap, boleh silakan Via untuk menceritakan permasalahan Via. Baik Ibu, jadi gini, sekarang kan Via semester 2, jadi Via udah melewati semester 1 yang kemarin. Nah di semester 1 yang kemarin itu, Via merasa kalau nilai IPK Via itu kurang memuaskan Ibu. Di antara mata kuliah itu ada beberapa nilainya yang B Ibu. Itu bikin Via overthinking dan cemas tentang masalah nilai itu Ibu. Oke, jadi Via merasa overthinking dan juga cemas ya Via. Karena tadi permasalahan yang Via alami itu Via mendapatkan IPK nilai yang nilainya itu B gitu ya. Iya Ibu. Oke, untuk ekspektasi Via sendiri itu Via pengennya mendapatkan nilai berapa? Kalau dari IPK-nya itu Via ingin dapat IPK 4 Ibu, terus dari keseluruhan nilainya itu ingin dapatnya nilai A Ibu. Nilai A, oke. Via di sini Via anak berapa sih? Di sini Via itu anak pertama dari 3 bersaudara. Via punya adik cowok masih ke SMA, terus juga ada adik cewek masih SMP. Oke, jadi Via anak pertama ya. Oke. Ibu ngerti sih kalau anak pertama itu pasti lumayan ngerasa punya tanggung jawab gitu ya. Iya Ibu. Oke, apakah dengan Via merasa anak pertama itu Via merasa ada beban gitu? Iya Ibu, karena Via anak pertama kan, jadinya Via tuh merasa kalau dari orang tua tuh ada tuntutan kalau Via tuh harus sukses. Terus juga Via bisa jadi contoh buat adik Via Ibu. Oke, sebentar ya Via. Iya Ibu. Oke, jadi Via di sini anak pertama
dan Via merasa bahwa Via itu harus bisa menjadi contoh ya terhadap adik-adik Via. Iya ibu. Adik Via itu ada 2 tadi. Iya. Yang pertama cewek atau cowok? Cowok ibu. Cowok yang pertama. Iya. Kelas berapa? Kelas 2 SMA ibu. 2 SMA. Iya. Oke. Kalau adik yang selanjutnya? Kelas 1 SMP ibu. Kelas 1 SMP. Lumayan berjarak ya, tapi yang SMA tadi lumayan dekat ya. Iya ibu. Oke. Via, ibu mau bertanya, ketika Via kuliah itu apakah Via enjoy dengan kegiatan di perkuliahan? Kalau di perkuliahan Via tuh kurang fokus ibu, karena ya Via ngerasa jam tidur Via tuh keganggu, terus juga Via tuh merasa kalau misalnya Via tuh sering kurang fokus di perkuliahan ibu. Oke. Via sendiri itu mendapatkan IPK yang B tadi ya. Nah, itu ada berapa mata kuliah tuh? Kalau di seluruhan itu kan di jurusan Via itu kan ada 9 mata kuliah. Nah untuk yang B itu ada 3 ibu. Ada 3. Oke, lumayan cukup banyak ya. Iya ibu. Apakah Via merasa bahwa IPK itu harus kan? Iya ibu, karena Via ingin memiliki ekspektasi yang tinggi tentang nilai Via, karena Via tuh mengharapkan kalau nilainya bagus pasti orang tua Via itu bangga ibu. Oke, seperti itu. Kalau untuk ketika Via SMA, Via itu ada di mana sih, seperti apakah Via itu anaknya yang ambis atau biasa-biasa saja? Apakah masuk sekolah besar? Boleh di-deskripsikan? Jadi waktu di SMA kemarin itu Via tuh termasuk anak yang ceria, terus juga Via tuh aktif di kelas, terus juga sering juga ikut organisasi dan sering dapat juara kelas juga ibu. Oke, keren ya Via. Berarti Via ketika SMA itu termasuk anak yang hebat gitu ya, karena masuk sekolah besar, kemudian tadi juga aktif organisasinya. Iya ibu. Oke. Lalu ketika kuliah ini, itu kan Via ketika SMA aktif, kemudian kegiatan akademiknya baik juga. Apa yang membedakan ketika Via SMA dengan Via yang ketika di perkuliahan ini? Nah kalau di perkuliahannya itu kayak beda ya bu sama SMA kemarin. Via tuh di perkuliahan ini kayak lebih ambis dari SMA kemarin, karena ya karena ngejar nilai tadi kan bu, terus juga saingannya juga banyak. Terus pas waktu di kuliah itu Via jadi kurang waktu untuk self love, terus juga kurang waktu untuk bermain sama teman-teman. Kan seharusnya kalau di usia Via yang sekarang itu kan Via juga harus bisa kan kayak main sama teman-teman, terus juga ngelakuin hal-hal yang dia sukain gitu ibu. Oke, ibu bisa terbayang sih gimana keadaan Via, dimana Via itu anak pertama, pasti punya keinginan dan juga merasa bahwa ada tanggung jawab gitu ya terhadap adik-adiknya dan ekspektasi dari orang tua gitu ya. Iya. Mendengar dari SMA tadi Via itu aktif, dan perubahan yang Via alami sekarang di SMA di perkuliahan itu lumayan drastis ya, dari segi pergaulan dan juga self love tadi. Itu kalau ibu boleh tahu nih, Via ketika SMA itu ada banyak nggak sih teman atau ya sahabat gitu? Kalau temen tuh ada lumayan banyak ibu, tapi yang nggak sedikit itu. Kalau sahabat tuh ada, tapi cuma beberapa. Oke, kalau untuk di perkuliahan ini, apakah Via punya teman atau sahabat? Nggak punya ibu. Nggak punya ya? Iya. Gitu. Kalau ketika sahabat yang SMA, apakah masih sering berkomunikasi gitu? Jarang ibu. Jarang. Iya. Kenapa jarangnya? Nah, karena kami kan kuliahnya aja udah beda bu, dia di Pulau Jawa, dia juga di Sumatera gitu kan. Jadinya kami juga jarang berkomunikasi sampai kesibukan dia sama kesibukan Via gitu. Oke, ketika Via di perkuliahan tadi itu Via ambis gitu ya. Ibu mau tanya, Via sempat gak sih bercerita dengan orang tua bagaimana keadaan Via di perkuliahan ini? Nggak pernah ibu. Nggak pernah ya? Iya ibu. Oke, nggak pernah. Kenapa Via nggak pernah bercerita? Karena Via takut bu kalau misalnya Via bercerita terus ternyata itu nggak sesuai ekspektasi mereka. Jadi Via takut kalau misalnya nanti Via kena marah atau dibandingkan sama teman-teman yang lain gitu. Tapi orang tua tahu nggak kalau Via dapat D? Nggak tahu ibu. Oke, jadi Via belum sempat memberitahu orang tua ya Iya. terhadap IPK di semester lalu. Iya. Oke. Itu berarti Via, maksudnya pasti Via bakal sedih karena mendapat nilai yang B tadi. Via ada nggak sih hobi atau sebuah hal yang Via sukain itu? Nah, kalau dan hobi itu ada ibu. Biasanya Via kalau misalnya lagi nggak enak hati, kalau lagi galau atau lagi apa itu Via senang dengerin musik sama nyanyi ibu. Oke, Via punya hobi mendengarkan musik dan bernyanyi ya. Oke. Ibu simpulkan terlebih dahulu ya dari permasalahan yang Via sampaikan tadi, apakah benar yang Ibu sampaikan? Itu Via itu sebenarnya anak yang ceria dan juga anak yang rajin dan juga berprestasi ketika SMA dulu. Nah, permasalahan yang Via rasakan itu, Via merasa ketika kuliah ini merasa gagal dan juga cemas karena ada IPK yang dapat B tadi ya. Oke, dari Via sendiri juga yang sudah Via ceritakan, itu sebenarnya Via sudah berusaha belajar dan juga bisa dibilang ambis ya daripada teman-temannya yang lain gitu. Tapi Via masih dapat B gitu ya. Oke, dari teman sendiri juga dari Via ketika di perkuliahan itu belum punya teman dan juga bisa dibilang belum punya sahabat gitu ya. Oke, Ibu mau tanya ketika Via di perkuliahan itu pulang jam berapa? Biasanya tuh dari jadwalnya tuh nggak tentu ibu, tapi kebanyakan itu pulangnya sore. Pulangnya sore kebanyakan. Lalu untuk pergi sekolahnya, pergi sekolah maksudnya pergi kuliah itu pukul berapa? Kalau perginya itu biasanya setengah 7 ibu, karena jam 7 itu udah masuk perkuliahan. Oh, pagi juga ya? Iya. Oke, kalau misalnya habis pulang dari kuliah, itu kegiatan apa yang Via lakukan? Nge-review materi yang dipelajari hari ini, terus langsung belajar ibu. Langsung belajar ya? Iya. Oke. Jadi ini benar-benar Via nggak sempat gitu ya untuk melaksanakan atau melakukan hobi yang Via sampaikan tadi? Iya ibu.
Oke, setelah pulang berarti Via langsung membuka materi yang sudah dipelajari di perkuliahan tadi gitu ya. Untuk tidurnya sendiri, biasanya Via tidur jam berapa? Kalau misalnya banyak tugas itu biasanya ibu paling larut itu jam 1 ibu. Walaupun nggak ada juga, Via tetap tidur larut ibu karena ya tadi overthinking tadi ibu. Oke, jadi Via overthinking juga gitu ya. Oke, kompleks sekali ya Via pembahasan Via tadi. Yang ada di pikiran Via ketika Via tidak bisa tidur atau overthinking tadi itu apa sih? Kalau di pikiran Via itu bu, kalau misalnya Via nggak sesuai ekspektasi Via nilai-nilai yang ada di perkuliahan itu nanti takut kena marah ibu. Via itu berpikiran pasti nanti kena marah kalau misalnya nilainya jelek karena kan dia sama itu Via kan bisa dibilang dia sesuai prestasi terus waktu di kuliah tapi kenapa nilainya nggak sesuai gitu. Oke, Ibu paham ya apa yang Via rasakan karena perubahan drastis itu Via jadi kepikiran gitu ya karena tidak bisa mendapatkan nilai yang sesuai yang Via targetkan. Dari hobi yang Via lakukan tadi, Via ada nggak sih lagu atau genre musik apa nih yang mungkin sekarang bisa relate atau sesuai dengan perasaan yang Via rasakan sekarang? Ada ibu, itu genrenya tuh lebih ke galau kayak gitu. Galau ya, sedih gitu ya, karena sesuai dengan perasaan Via sekarang. Boleh nggak kita mengungkapkan perasaan Via itu lewat lagu? Nah, lagunya boleh nih Via pilih dengan judul apa gitu? Kalau judulnya Via milih lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan ibu. Oke. Itu lumayan terkenal ya. Oke, boleh nih Via kita menyanyikan lagu itu untuk meriliskan atau mengungkapkan emosi yang sesuai dengan Via rasakan, yaitu emosi sedih ya. Kita nyanyi sama-sama, maksudnya Via yang nyanyi. Oke, boleh tuh dicari dulu. Iya, ibu. Sudah? Sudah ibu. Oke. Ini yang liriknya ya? Iya ibu. Oke, sudah dapat lagunya. Sudah ibu. Oke, di sini Via bisa untuk menyanyikan lagu ini sambil mendengarkan musiknya. Itu Via rasakan bagaimana keadaan Via sekarang dengan sambil mengungkapkan lewat lagu yang akan kita dengarkan sekarang. Dan juga dinyanyikan ya. Iya ibu. Oke, boleh silakan dimulai. Persis setahun yang lalu ku dijauhkan dari rangka ditakdirkan untukku. Ku ingat saat itu ku lakukan hal yang gak utuh. Aku lebih percaya cara-caraku, tidak lakukan rencana sama hal penentu. Untungnya bumi masih berputar, untungnya ku tak boleh menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal baik yang datangnya belakangan. Ada waktu kamu datang berturut-turut. Semuanya juga yang hilang, saudara aku pernah punya pasti ada makna. Untungnya aku masih berputar, untungnya ku pilih benar. Itu memang paling mudah, untungnya ku pilih yang lebih susah. Untungnya ku pakai aku sekarang, untungnya hidup terus berjalan. Untungnya ku bisa rasa hal baik yang datangnya belakangan. Untungnya hidup terus berjalan. Oke, Via tadi Via sudah mendengarkan sekaligus menyanyi. Nah, Ibu boleh tahu nggak kenapa sih Via memilih judul lagu ini? Karena judul lagu itu relate sama kehidupan Via ibu. Relate-nya itu bagaimana? Ya kan yang Via rasain sekarang tuh kayak itu kayak mau nyerah tapi masih ada masa depan untuk dilihat, terus masih ada itu juga yang harus diberikan contoh, terus juga ada juga orang tua yang pasti berharap sama Via karena Via juga pernah mengambil, jadi Via milih lagu ini gitu. Oke, benar sekali ya Via. Ibu mau menyampaikan bahwa sesuai dengan lagu yang Via pilih dengan judulnya, untungnya hidup harus tetap berjalan. Nah itu benar sekali Via, lagu yang Via pilih itu tepat ya. Dimana bahwa kegagalan yang Via alami sekarang itu tuh sebenarnya bukan akhir dari semua perjalanan Via gitu. Masih ada semester 2, semester 3, semester 4, dan semester selanjutnya. Dimana Via sebenarnya ketika Via itu mendapatkan nilai tadi yang kurang baik atau nilainya B, itu sebenarnya sudah cukup baik loh Via. Dan Via itu masih bisa untuk memperbaiki PK Via itu ketika di semester berikutnya.
gitu Via. Jadi ketika Via menghadapi kegagalan dalam rangka IPK ini, itu Via jangan terlalu khawatir karena masih ada semester yang kedepannya itu bisa Via maksimalkan lagi IPK-nya gitu ya. Iya. Nah, dari lirik lagu ini itu lirik mana sih yang Via mungkin favoritkan atau liriknya itu deep banget dengan dengan keadaan Via sekarang? Kalau liriknya itu Bu, Via milih yang tentunya aku tak menyerah karena akan terus berjalan itu. Oke, kenapa tuh pilih yang itu? Karena dari banyaknya masalah yang Via alami sekarang, terus juga itu merasa itu nggak boleh nyerah gitu aja kan Bu, tentang masalah-masalah itu tadi. Terus juga pasti di suatu hari nanti ada yang lebih baik yang kita lihat juga. Oke, benar sekali Via. Berarti gimana sih keadaan Via sekarang ketika sudah mengekspresikan emosi Via tadi lewat judul dan juga lirik tadi yang ternyata dilihat juga dari Via? Mungkin lumayan lega ya Bu, karena udah terekspresikan emosi Via di lagu yang Via nyanyiin tadi Bu. Oke Via, dari semua permasalahan tadi itu kan sudah kita bicarakan ya, dari permasalahan Via yang paling mendasar yaitu kecemasan dan juga overthinking dan permasalahan IPK tadi yang kurang sempurna, kemudian itu sendiri mengganggu pola tidur Via. Nah ketika Via tadi menyanyikan lagu itu kan sudah cukup membuat lega ya Via. Di sini ibu mungkin menyarankan ketika Via tadi pulang dari sekolah itu kan masih ada space waktu ya. Nah itu Via tuh bisa untuk melakukan atau sekedar melaksanakan hobi ini dengan bernyanyi atau mendengar musik itu supaya Via lebih relax gitu. Kemudian tadi ketika tidur Via itu kan overthinking gitu ya. Boleh juga tuh bisa Via bernyanyi terlebih dahulu atau juga Via mendengarkan musik sebelum tidur yang menenangkan atau yang sesuai dengan keadaan Via. Itu Via. Ya, mungkin Via bakal lakuin apa saja gitu. Oke Via, kalau untuk orang tua nih Via, tadi kan Via merasa itu bahwa orang tua Via itu pasti punya ekspektasi dan juga harapan yang tinggi pada Via. Nah untuk itu sendiri, hal itu sendiri, apakah memang keluar dari perkataan orang tua pada Via? Enggak Ibu, itu berdasarkan ekspektasi Via sendiri Bu. Jadi belum ada nih, maksudnya orang tua yang mengungkapkan langsung bahwa Via harus ini, harus itu, nggak ada ya? Belum ada Ibu. Oke, nah berarti kalau misalnya dari tadi Via bilang itu nggak ada, berarti pikiran itu sendiri itu tuh munculnya dari Via. Iya Ibu. Nah gini Via, Via kepikiran nggak untuk menanyakan atau membicarakan hal tersebut kepada orang tua? Sebenarnya kalau bicarain ini dengan orang tua itu memang udah ada niat Bu, cuman tertutup sama rasa takut Via karena Via takutnya marah dan juga Via takut dibandingin sama teman-teman yang lain gitu. Oke, jadi gini Via, itu kan sebenarnya ada di pikiran Via sendiri ya, belum tentu terjadi apa yang Via pikirkan gitu. Jadi di sini Ibu menyarankan kalau misalnya Via itu mengungkapkan apa yang Via rasakan dan Via juga bisa tuh bercerita dengan orang tua Via terkait IPK yang Via dapatkan tadi. Karena belum tentu apa yang Via pikirkan tadi itu sesuai apa respon dari orang tua. Seperti itu. Gitu ya Bu. Ya, jadi nanti bisa nih setelah saya sponsor ini untuk Via ungkapkan pada orang tua Via gitu ya. Iya Bu. Oke, untuk selanjutnya nih, Via tadi kan nggak ada teman gitu ya. Untuk organisasi, apakah Via sudah join organisasi? Belum Ibu, belum join. Belum ada satupun organisasi. Iya Ibu. Oke. Ada nggak yang Via ingin ikuti? Atau Via sudah tahu belum ada organisasi apa di Unpus? Belum tahu Bu, ada apa aja ya kira-kira organisasi yang ada di Unpus ini? Oke, jadi organisasi yang ada di Unpus itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada UKM Harmoni. UKM Harmoni itu UKM tentang seni, baik itu teater, kemudian drama, kemudian bermain musik, dan juga bernyanyi. Kemudian ada juga UKM Pramuka, ada juga UKM Bahasa Inggris, ada juga UKM Lembaga Dakwah, kemudian ada banyak ya. Nah, di sini dari yang Ibu sebutkan tadi, Via ada yang tertarik nggak? Mungkin Via tertarik di UKM Harmoni itu tadi ya Bu? Nah, betul ya. Dari UKM Harmoni itu sendiri kan sesuai ya dengan hobi dan juga yang sering Via lakukan itu tadi bernyanyi dan juga mendengarkan musik. Nah, di sini Ibu bisa menyarankan Via untuk ikut organisasi karena selain Via dapat mengikuti hobi yang sesuai, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri Via dan juga menghilangkan overthinking Via seperti itu. Kemudian juga Via tadi kan bilang kalau misalnya di perkuliahan di kelas itu Via belum ada teman atau sahabat gitu ya. Nah, dari join organisasi ini Via bisa mendapatkan teman yang bahkan teman itu serfrekuensi gitu dengan hobi yang Via lakukan. Seperti itu. Oh gitu ya Bu. Kalau boleh tahu biasanya organisasi itu open recruitment-nya itu kapan ya Bu? Oke, jadi organisasi itu sebenarnya tepat ya dengan keadaan Via sekarang itu Via ada di semester 2. Nanti setelah mau masuk semester ganjil yaitu semester 3, itu biasanya organisasi akan buka rek atau open recruitment itu ketika para maba baru itu masuk ya. Nah, jadi ini waktu yang tepat untuk Via bisa ikut organisasi tersebut. Oh gitu ya Bu. Nanti Via coba untuk daftar UKM Harmoninya Ibu. Oke, dari semua yang sudah kita bicarakan tadi, Via bisa kasih menyimpulkan apa saja yang sudah pernah kita bicarakan?
Baik Ibu, jadi dari saran dari Ibu tadi, Via bisa menyimpulkan di sini kalau misalnya Via tuh harus memikirkan juga kebahagiaan diri Via sendiri dengan melakukan hobi Via tadi kayak dengan musik dan bernyanyi. Terus juga Via juga akan coba bicara sama orang tua mengenai IPK Via, nilai-nilai Via di perkuliahan dan bagaimana Via di perkuliahan. Terus juga mungkin Via bisa sebelum tidur biar tidurnya lebih nyaman dan relax, Via mungkin bisa mendengarkan musik terlebih dahulu sebelum tidur agar Via itu lebih relax lagi. Oke, itu namanya sebuah hal yang baik untuk bisa Via lakukan, dan Via tadi sudah mengungkapkannya sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi, dan semoga saran tersebut bisa Via implementasikan ya. Nah, untuk perasaan Via sekarang, ada nggak sih yang bisa lagu yang bisa mengungkapkan perasaan Via sekarang? Ada Ibu. Ada ya? Ada Ibu. Apakah lagu tersebut genre-nya berbeda dari lagu yang pertama tadi? Iya Ibu, berbeda Ibu. Berbeda ya? Oke, kalau boleh tahu ini judulnya apa? Lagunya judulnya Dengan Hati dari Lila Ibu. Oke, Dengan Hati. Kenapa nih memilih judul lagu ini? Karena judul lagu itu relate sama perasaan yang Via rasain sekarang Ibu. Yang sekarang ya? Iya. Berarti sudah lumayan berbeda dari perasaan yang awal tadi? Iya Ibu, sudah Oke, lumayan. boleh kita dengarkan dan juga Via nyanyikan? Iya Ibu, boleh. Oke, boleh ya? Oke, sudah bisa dimulai? Sudah Ibu. Bisa apa? Baik tetap bersinar, kamu terus berjalan, jatuhkan kau. Tangan hati pun terangkai, mana kau bisa rindu, merasani saat engkau lelah bersama malam di balik kenangan ini. Awal-awal bermimpilah, lepaskan segala kesalahan hidup menangis. Hati, lupakan semua kehilangan yang menyerah dan hati. Oke, keren banget Via. Jadi ini lagunya berbeda ya dengan lagu yang pertama tadi. Iya Ibu. Via, ada nggak judul maksudnya lirik yang menggambarkan suasana Via yang sekarang dari lagu ini? Ada Ibu. Di bagian lupakan semua keluhan tentang dunia Ibu. Oke, kenapa tuh memilih lirik itu? Karena kita di sini kan juga sama-sama berusaha ya Ibu. Via juga berusaha untuk kedepannya jadi lebih baik lagi tentang nilai-nilai tadi. Jadi nggak semuanya itu harus Via pikirin terus Via overthinking gitu Ibu. Jadi Via tuh menyesuaikan dengan Via itu bernyanyi dengan hati Via Ibu. Gitu. Oke. Berarti perasaan Via yang sekarang itu dengan yang sebelumnya sudah lebih baik ya? Oke Via. Setelah sesi konseling ini, Ibu mengharapkan dari apa yang sudah Via alami tadi dan juga solusi yang kita bicarakan tadi, Ibu dapat terimplementasi ya, karena perasaan Via tadi sekarang itu sudah lebih baik, dan juga jam kita udah hampir mau habis. Mungkin kita akan menyelesaikan pertemuan kita. Ibu sangat mengapresiasi Via, terima kasih karena telah berani dan juga mau mengungkapkan apa yang menjadi kendala Via kepada Ibu gitu. Via sudah menceritakan dan juga Via dapat mengekspresikan tadi apa yang Via rasakan itu dengan lewat lagu gitu ya. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama tadi Via dapat melakukan hobi Via dengan bernyanyi, kemudian untuk mengatasi permasalahan pertemanan tadi Via bisa ikut organisasi, kemudian dari permasalahan tidur juga Via bisa mendengarkan musik atau juga bernyanyi sebelum Via tidur, dan juga lebih mencintai Via dengan melakukan hobi Via yang juga bermanfaat dengan keadaan emosi Via tadi yang dapat merilis emosi Via. Nah, ada yang ingin Via sampaikan nggak dari pertemuan kita sekarang? Mungkin sampai di sini tuh Via merasa lebih lega Ibu dari sebelumnya, terus juga Via merasa puas udah bisa konseling sama Ibu, terus Via juga udah nemuin solusi apa yang harus Via lakuin ke depannya. Itu bisa bikin Via lebih baik dari sebelumnya Ibu. Via juga mau berterima kasih kepada Ibu atas semua saran-saran dari Ibu. Itu juga bakal Via lakuin di kemudian hari Ibu. Oke, berarti sudah mendapat semua pengungkapan emosi dan juga permasalahan tadi, dan juga kesimpulan yang sudah Via sampaikan. Untuk itu mungkin kita sudahi pertemuan kita sesi konseling hari ini. Ketika Via nanti keluar dari ruangan ini, Ibu mengharapkan keadaan Via itu bisa lebih baik ya daripada yang sebelumnya, dan Via bisa mengajukan sesi konseling lagi untuk bertemu Ibu, mungkin untuk menyampaikan progres dari solusi yang kita sampaikan tadi, yang sudah kita sepakati bersama tadi ya, itu bagaimana keadaan Via selanjutnya setelah menerapkan saran-saran yang tadi kita putuskan bersama. Ya Ibu. Oke, untuk itu boleh Via minum terlebih dahulu, mungkin sudah lelah gitu ya bercerita. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kalau sudah lega, boleh nih kita selesaikan. Ibu mohon maaf apabila mungkin ada salah kata yang Ibu sampaikan gitu. Ibu harap Via bisa balik lagi dan juga bisa menyelesaikan permasalahan Via, dan kalau misalnya terjadi permasalahan yang sama, Via dapat mandiri dan mengatasi permasalahan tersebut dengan mandiri gitu. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Via pamit pulang ya Ibu. Oke, terima kasih banyak Via. Ya Ibu. Bisa Ibu. Boleh ya Via? Ya Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Via. Ya, Ibu.